Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irene Dian Marito Situmorang, guru Bahasa Indonesia di SMA Mardi Juwana Depok. Saya akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 7 tahun 2022. Berikut videonya. Bersiap memberi salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak, silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan Yesus, terima kasih telah menghadirkan kami pada hari ini. Kita percaya Tuhan, semoga pembelajaran kami pada hari ini dapat kami pelajari untuk berguna untuk masa depan kami. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih, Jo. Silakan kembali ke tempat. Baik, silakan diperhatikan tempat duduk masing-masing. Apakah ada sampah? Silakan diambil dulu sampahnya, dikantongi. Nanti dibuang setelah selesai pembelajaran. Bangku-bangkunya dirapikan agar kelas kita rapi, bisa memulai pembelajaran dengan baik. Ya. Aman? Aman. Kita cek kehadiran dulu, absensi. Bernadette, hadir Bu. Serena, hadir Bu. Daniel, Hadir, Bu. David, Hadir, Bu. David. Hadir, Bu. Baik, ada yang belum dipanggil absennya? Siapa namamu? Jeremy, Bu. Jeremy, sengaja saya tidak panggil biar kamu acungkan tangan sesekali. Ya, Jeremy? Jeremy, absen 20. Benar? Kita sekarang mau memulai pembelajaran, ya? Sudah siap untuk mulai pembelajaran? Ya. Biar lebih semangat, kita yel-yel kelas dulu. Dipimpin oleh Jeremy. Yuk, Jeremy. Sebelah IPS 2. Semangat pelajaran. Silakan dulu Jeremy. Terima kasih Naku. Tepuk tangan untuk kita. Nanti jadi kelasnya yang lagi viral sekarang ya. Wow, gitu ya. Baik. Oke, sudah semangat belajar. Mari kita mulai pembelajaran. Sebelumnya materi kita apa? Pengertian segmen, Manfaat. Nah, baik. Yang tahu pengertian dari cerpen, angkat tangannya. Ya, silakan. pengertian cerpen adalah cerita yang berisi kurang dari 10.000 kata. Kurang dari 10.000 kata. Ya, terima kasih. Ada pendapat lain? Dominan dan mengungkapkan kata dari suatu tokoh adalah narasi tunggal. Cerita Yang memberikan kesan tunggal. Kata dominan. Kata dominan. Ya, boleh. Terima kasih Naku. Tepuk tangan untuk saya. Sekarang pengertian sudah. Lalu masuk ke ciri-ciri. Ciri-ciri cerpen apa sih? Memiliki kurang dari 10.000 kata. Memiliki kurang dari 10.000 kata. Ada lagi? Ceritanya fiktif atau rekaan, Bu. Kenapa? Apa yang Nes? Ceritanya fiksi Ceritanya fiksi atau rekaan. atau rekaan? Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk. Baik. Sekarang kita mau mempelajari tentang
cerita pendek. Mengapa saya pilih meneladani untuk topik hari ini? Meneladani kehidupan dari cerita pendek. Ada yang bisa? Agar kalian mampu meneladani atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai yang kalian dapat atau amanat yang terkandung dalam cerita pendek yang akan kalian baca. Gitu ya. Baik. Tujuan pembelajarannya, kalian dapat menganalisis unsur intrinsik. Baik. Kita lanjut. Kita simak video berikut. Dimai. Nih, lu coba ini Jody nih. Nah, di sini bilang ya, gue ngajak gue tempat oke, gue jadi refleksi konsep baru gue sama dia. Ya, ngajak gue tempat fancy kayak begini lagi. Nah, sekarang memang jatuh. Iya, gue tahu enak, gue pernah coba. Terus kenapa? Itu penting ini. Sebenarnya gue marah gimana? Terus kamu ngerti gak sih maksud gue kalau misalnya kita cuma belajar beginian, udah banyak di Jakarta ataupun di Indonesia. Ngapain kita buka lagi? Ini kita buka dari kopi, punya signature kopi sendiri. Iya gak sih? Jadi gimana dia? Lo kebanyakan ngomong SD, ini sekarang ikut gue, bukan tau lo kedai rokok itu kayak gimana. Daripada gue beli gitu atau dia gue beli ginian nih. Ini dia gue demen. Mau si gober udah segeran. Kalau menurut konsep yang lu buat, ada pernah itu yang lu buat. Nih, mau tidur deh gitu. Tiap hari kopi. Tiap hari yuk. Ya, sudah selesai kita tonton videonya, lalu kita perhatikan pertanyaan yang ada di sini. Apakah kalian tahu film Filosofi merupakan film yang diadaptasi dari sebuah cerpen? Tahu tapi belum baca. Tahu tapi belum baca. Yang lain bagaimana? Tahu? Ya, tapi belum baca. Hanya baru menonton. Baru ini saja ditonton atau sebelumnya sudah pernah? Baru ditonton. Baru kali ini ya? Ya, syukur kalau begitu saya sudah memperkenalkan cerpen yang baik yang difilmkan dan bagus untuk kalian tiru untuk di kehidupan sehari-hari. Ada amanat yang penting untuk kalian terapkan. Kalian teladani ya. Baik, siapa saja kan tokoh yang terlibat dalam film tersebut? Yang bisa? Ya, silakan. Ben dan Jody. Ben dan Jody. Ya, terima kasih Naku. Lalu bagaimana penokohan dalam film tersebut? Nah, tadi ada tokohnya ada dua. Si Ben dan si Jody. Bagaimana sifat si Ben? Penokohannya bagaimana? Yuk, yang bisa angkat tangannya. Ya, silakan Nak.
Ben itu dia lebih antusias, banyak ide pikiran. Kalau Jody itu lebih kayak perhitungan gitu Bu. Ya, Ben itu lebih Antusias, banyak ide. banyak ide. Sementara si Kalau Jody lebih Jody perhitungan Bu. ke uang, perhitungan ya. Kelihatan tadi mereka kali-kalinya sudah sampai ke pakai proposal mereka tadi. Nah, baik. Film tersebut menceritakan tentang apa? Ben sama Jody pengen bikin kedai kopi sendiri, tapi yang punya filosofi mereka sendiri sama menu mereka sendiri, jadi kayak beda sama yang lain. Ya, terima kasih. Nah, bukan untuk teman. Nah, ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sekarang kita bahas dulu tentang unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik ada tema, tokoh penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Ya. Nah, apa sih unsur intrinsik itu? Ya, yang mau mencoba berpendapat, silakan Maria. Oh, Yohanes, boleh. Semangat sekali Yohanes. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerpen. Unsur yang membangun dari dalam cerpen. Ya, benar. Terima kasih Yohanes. Unsur intrinsik ini terbagi menjadi beberapa nih. Ada tema. Tema adalah Gagasan yang menjadi struktur isi cerita, gagasan yang menjadi struktur fiksi cerita. menjadi isi dari cerita, pokok pentingnya yang menyangkut keseluruhan dari cerita. Lalu ada tokoh dan penokohan. Ya, tokoh ini orang yang memerankannya, sementara kalau penokohan karakter dari si tokoh, gitu ya. Baik, ada penyajian tokoh ini ada dua, analitik dan dramatik. Kalau analitik ini langsung dipaparkan secara langsung oleh si pengarang yang bisa memberikan contoh kalimatnya. Ya, penyajian karakter secara langsung oleh si pengarang. Nah, contoh tadi ada di film Filosofi Kopi. Nah, langsung dipaparkan di situ. Penokohannya bagaimana? Jadi, si perhitungan begitu kan tadi ada. Oke, misalnya Ben yang paling Ben itu termasuk orang yang paling antusias, banyak ide di antara teman-temannya. Sifatnya itu banyak disukai sama orang-orang. Ya, benar. Begitulah cara untuk penampilan karakter secara langsung. Atau sederhananya begini nih. Maria adalah seorang gadis yang baik, suka menolong dan rajin menabung. Nah, berarti bagaimana karakternya ini disampaikan oleh pengarang? Baik, rajin menabung dan suka menolong. Begitu ya? Ya. Kalau dramatik berarti secara tidak langsung disampaikan dari orang-orang, percakapan antar tokoh. Nah, biasanya perempuan-perempuan ini paling sering tiba. Ya. Contohnya begini. Atau ada yang mau bikin contohnya? Nah, contohnya si Maria dan si Neti lagi bercengkrama, bercerita nih. Neti, ada si Maria. Si Neti, saya lihat di koperasi ngambil permen tapi nggak banyak. Terus si Tono juga ngambil pulpennya si Bella pas jam pelajaran. Mereka itu suka sekali mengambil benda yang bukan miliknya. Nah, dari percakapan mereka tokoh yang tadi dua, si Neti dan si Maria, bagaimana tokoh yang mereka gosipkan? Suka mencuri dan menginginkan barang orang lain, kan? Tahu jadinya sifat si tokoh ini dari percakapan antar tokoh, gitu ya. Baik, kita lanjut ke alur. Yang bisa pengertian dari alur? Ya, silakan. Alur adalah jalannya sebuah
cerita. Alur adalah jalannya sebuah cerita. Alur terbagi menjadi tiga. Alur maju, mundur, aturan. Bukan alur maju cantik, mundur cantik gitu ya? Bukan. Bukan. Itu Syahrini ya. Baik. Ya, alur maju, alur yang dimulai dari tahap pengenalan sampai ke akhir atau penyelesaian. Kalau mundur berarti kebalikannya, dari penyelesaian lalu diingat lagi ke awalan kembali. Lalu kalau campuran bisa maju, bisa mundur, dan dicampur lah gitu, maju mundur gitu ya. Baik, lanjut ke latar. Nah, latar Jeremy pasti tahu. Silakan Jeremy, latar. Apa saja latar ini? Latar atau setting berikut tempat, waktu dan budaya yang digunakan dalam suatu cerita. Ya, terima kasih Jeremy. Yakin dan memimpin yel kelas, dia juga bisa mengerti, tahu apa itu latar. Latar tempat, waktu, apa lagi? Suasana. Latar tempat. Contoh kalimat Jeremy. Andre bermain bola di lapangan sekolah dengan cuaca yang hujan gitu. Ya, Andre bermain bola di lapangan dengan Cuaca yang sedang mendung gitu. ya di cuaca yang sedang mendung. Berarti ada sudah berapa yang dia sebut itu? Latar tempat sudah ada di lapangan. Cuaca mendung itu ya. Baik, kita lanjut ke sudut pandang. Nah, sudut pandang itu apa sih? Ya, Sudut pandang itu pengarang sebagai sarana untuk menjadikan tokoh, tindakan, adat, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam buku. ya, terima kasih. Terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh si pengarang, baik itu tertulis maupun bisa tersirat. Begitu ya, ada tertulis dan tersirat. Ya, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Aman, sudah paham? Paham. Baik, sekarang kita lanjut ke LKPD-nya. Ini sudah duduk sedang berkelompok? Sudah ya? Baik, ketua kelompok masing-masing boleh ke depan untuk ambil LKPD-nya. Nih, Marcelo. Ya, diperhatikan di petunjuk sudah ada di LKPD-nya masing-masing. Baca nih. Perhatikan tips dan trik berikut. Bacalah dengan cermat semua instruksi dalam teks LKPD. Nih, jadi kalian harus baca, lalu diskusikan dan cari apa saja unsur intrinsiknya. Analisis unsur-unsur intrinsik yang ada di cerpen tersebut. Cerpen kentang, telur, dan biji kopi. Ya, jadi sudah ada di situ, kalian tentukan berdasarkan ini. Tema, tokoh dan penulis, alur, kata, sudut pandang, dan amanat. Sudah ada semua tertera, petunjuk dan cara pengerjaannya. Sekarang kalian boleh berdiskusi, gunakan handphone boleh, nanti dituangkan di Canva, aplikasi Canva. Ya, setiap kelompok hanya boleh menggunakan 2 handphone saja. Satu untuk mencari informasi, boleh di internet. Yang kedua, handphonenya untuk menuangkan hasil diskusi kalian untuk dipresentasikan nanti. Ya, ketentuannya, kalau kedapatan dengan saya handphone dipergunakan tidak untuk pembelajaran, maka handphone akan saya sita dan boleh dikembalikan jika orang tua datang menemui saya. Setuju? Setuju. Baik, silakan langsung didiskusikan. Kalau ada pertanyaan boleh diangkat tangannya.
Kelas IPS 2. Semangat. Semangat pelajaran. Silakan dikirimkan linknya ke WA saya. Pengirim siapa nih? Kelompok siapa? Nih. Baik. Silakan kelompok Maria. Ya, silakan. Kita mulai presentasi. Kelompok lainnya silakan disimak, lalu nanti beri pertanyaan ataupun tanggapan. Yang mau ini untuk operatornya silakan. Ya, lalu di kelompok 3 ini mempresentasikan tentang dari cerpen tentang telur dan isi kopi. Yang pertama, kita mulai dulu dari pengertian cerpen untuk para ahli. Telur sesuatu dalam tarikan, cerita pendek adalah cerita yang panjangnya sekitar 500 kata atau kira-kira 17 halaman waktu spasi angka yang terpusat dan lengkap pada dirinya sendiri. Menurut Sumarjo, cerita pendek adalah cerita yang membatasi diri dalam menggunakan salah satu fiksi dalam aspek cerita kecil. Kependekan sebuah cerita pendek bukan karena bentuknya yang jauh lebih pendek dari novel, tetapi karena aspek masalahnya yang sangat dibatasi. Kemudian untuk kritik menurut para ahli, menurut Sugiarto, tema menggambarkan dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah novel. Tema juga dapat disebut ide utama atau tujuan utama. Menurut Sugiarto, plot atau alur merupakan hubungan antar peristiwa yang bersifat sebab akibat, tidak hanya jalinan peristiwa. Jadi tema yang kita dapat dari cerita ini itu namanya berdasarkan motivasi dan semangat itu. Untuk alur dari cerpen ini adalah maju. Oke, tokoh dan penokohannya itu di tokohnya itu ada dua. Tokohnya itu adalah perempuan dan ayah. Penokohan dari orang itu orang perempuan itu tidak sabar dan suka mengeluh. Sedangkan dari penokohan ayahnya itu dia penokohannya bijaksana. Selanjutnya ada latar. Di cerita tersebut ada latar suasana dan latar tempat. Latar suasananya itu ada bingung, heran, dan penasaran. Untuk latar tempatnya itu dapur, dapat dilihat dari kutipan teks ayahnya yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang di cerita ini merupakan sudut pandang orang muda. Intinya adalah terdapat kata iya, dan selain itu penulis ini juga yang menjelaskan cerita tersebut. Jadi kedua tokoh tidak terlibat. Ya. Yang terakhir ada amanat dari cerpen tersebut. Amanatnya bagaimanapun masa yang kita hadapi, kita harus menjadi pribadi yang kuat dan pantang menyerah agar seperti biji kopi yang dapat memberikan kebaikan di sekitar kita. Sekian dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain. Silakan. Ya, Marcelo, silakan. Kenapa tadi kau pilih temanya itu semangat berjuang? Kenapa kalian memilih temanya itu semangat berjuang? Karena kan tadi cerita itu menceritakan tentang kayak anak Kayak seperti kak anaknya ini kan tipikal anaknya suka mengeluh gitu, sedangkan ayahnya itu suka berjuang gitu, sedangkan suka mengeluh ini kayak lebih motivasi berjuang gitu buat anaknya. Motivasi. Ada lagi nggak yang mau nanya? Kenapa watak ayahnya bisa dikatakan bijaksana? Karena dia dapat memberikan contoh yang perumpamaan yang masuk akal, dan itu tuh benar-benar kejadiannya tuh nyata seperti itu. Jadi dia menggunakan perumpamaan yang berdasarkan dari sini. Oke, sekian. Terima kasih telah menyaksikan presentasi
kami. Terima kasih. Maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya kelompok berikutnya. Sudah ada Timothy, udah kasih emot Jonathan. Sambil menunggu temannya join, sambil menunggu temannya bergabung, dia kirim stiker. Jeremy, Maria. Ya, semangat bahwa sudah tidak sabar untuk memulai.
Silakan. Ya, silakan kamu juga boleh. Ya, berdua di tempat saja. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Dalam Allah, selamat siang Tuhan, sekarang kami telah menyelesaikan pelajaran kami. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan untuk kami. Semoga dapat bermanfaat dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, dan kami dalam Allah, amin. Amin. Terima kasih Nakku. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bu. Ya. Siap. Memberi